Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Kang Wo dihina di depan banyaknya orang karena Kang Wo mencoba memasuki dungeon seorang diri. Tetapi dengan santainya, Kang Wo malah merendah cuy, dan tidak melawan perkataan dari Guilmir tersebut. Walau penilaian mereka sangat rendah terhadapnya, Kang Wo malah lebih suka cuy, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyiksa dan membiarkan player dari Guilmir untuk dimakan monster. 30 menit sebelum pertemuan terjadi, si cowok yang mendapatkan telepon dari ketua Guilmir yang bernama Yongho, dia berkata, "Jadi apa itu Kang Wo? Jangkrik yang diketahui menerima dukungan penuh dari Guild Red Rose. Aku juga mendengar bahwa dia adalah orang yang ditemukan oleh Yunjo sendiri. Aku kebetulan mendengar dia sekarang berada di dungeon rank B. Kau harus menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya di hadapan publik." Tetapi rencana yang sudah disusun tersebut malah gagal cuy. Si cowok yang melihat perilaku Kang Wo berpikir, seharusnya kita mempermalukannya, tetapi kenapa dia kok malah santai dengan hinaanku dan malah merendah seperti itu? Dia bersikap seperti ini hanya membuatku terlihat seperti orang jahat di depan reporter. Jika seperti ini, akan buruk untuk reputasi guild kita jika aku terus menghindanya. Kemudian si cowok berkata, "Baiklah, ayo kita masuk." Setelah sekian lama berjalan, Kang Wo mencoba berinteraksi. Dia berkata, "Apakah kita perlu menggabungkan kekuatan kita untuk membunuh monster mutan ini?" Dengan membuang air liur, si cowok berkata, Hei, apa kau tidak punya kebanggaan? Apa kau bodoh? Atau berpura-pura bodoh, ha? Padahal aku sudah bersemangat karena dia adalah orang yang direkrut langsung oleh Yunjo. Tapi ternyata kau hanya pemula bodoh yang tak tahu apa-apa. Bahkan semua party Guilmir menghina Kang Wo secara langsung di dalam dungeon cuy. Tetapi Kang Wo cuma terdiam tanpa menjawab. Dengan mengingat silsilah latar belakang Guilmir, Kang Wo berpikir, Kim Jae-hoon adalah Queen Master dari Guilmir yang juga merupakan direktur dari perusahaan konglomerat. Dia juga awakening sebagai player bersama dengan putranya Kim Young-hoon. 5 tahun yang lalu, saat insiden dungeon terjadi, dia menggunakan kekayaannya sebagai fondasi untuk membentuk Guilmir dan dengan cepat meroket menjadi seorang ranker. Kalau begitu, haruskah aku pancing kedua guild untuk melakukan perang besar-besaran? Tetapi saat ini, Guild Red Rose masih menguntungkanku. Ya, waktunya belum tiba. Ditambah lagi, Guild Red Rose mungkin bisa jadi sangat berguna untukku di masa depan. Kemudian setelah berjalan cukup lama, si cowok merasa jengkel. Dia berkata, aku bosan. Memangnya di mana monster mutan itu bersembunyi? Dengan tersenyum, Kang Wo menjawab, "Entahlah, kurasa kita harus mulai dari mencari di sekitar sini dengan terlebih teliti." Dengan sombongnya, si cowok mengatakan, "Apa kau pikir aku tak tahu tentang itu? Cobalah pintar sedikit goblok. Mungkin dengan kehadiranmu Guild Red Rose sepertinya akan hancur. Kasihan sekali ketua yang merekrutmu." Kang Wo cuma terdiam cuy dengan omongan yang tak berbobot itu. Kemudian dengan skill iblisnya, Kang Wo langsung mencari keberadaan monster tersembunyi. Dan tak butuh waktu yang lama, Kang Wo sudah menemukannya cuy. Dengan senyum liciknya, dia berkata dalam hati, "Baguslah. Kalau melihat bagaimana dia bergerak sekarang, jelas sekali kalau dia sedang kelaparan. Mari kita mulai." Kemudian dengan skill iblisnya, Kang Wo membuat sebuah aroma yang sangat menggiurkan bagi monster cuy. Bahkan para player yang menciumnya juga merasa heran dengan aroma tersebut.
Dan tak butuh waktu yang lama, mereka dikagetkan dengan kehadiran yang besar. Semua player langsung bersiap untuk bertarung. Tetapi si cowok menghina Kang Wo lagi. Dia berkata, "Hei kau yang bodoh, jangan pernah ikut campur, dan jangan bermimpi untuk mendapatkan uang dari membunuh monster ini nanti." Dengan senyum liciknya Kang Wo menjawab, "Apa bajingan sepertimu adalah orang-orang dengan kemungkinan tinggi untuk mati duluan?" Si cowok yang mendengar perkataan Kang Wo sangat marah cuy. Ketika akan menjawab, si cowok dikagetkan dengan serangan yang mendadak. Bahkan dari serangan itu bisa membunuh teman partinya. Bahkan semua orang yang melihatnya juga terkejut, karena monster langsung memakannya. Kang Wo yang melihatnya malah merasa senang cuy. Dengan tersenyum, Kang Wo berpikir, akhirnya perburuan dimulai. Satu orang telah mati. Kemudian sang kapten langsung menyadarkan player yang lain dan menyuruh untuk menyerang monsternya. Ketika serangan dari semua player hampir mengenai bos monster, dengan kecepatan kilatnya bos monster langsung menghilang. Semua player merasa waspada dengan kemunculannya cuy. Tetapi tanpa disadari, player satu persatu berhasil dibunuh dengan mudah dan langsung dimakan olehnya. Kemudian sang ketua juga berusaha untuk menyerang bos monster. Setelah tombaknya dihantamkan ke tanah, petir yang cukup besar langsung menyengat bos monster. Melihat ada kesempatan, semua party langsung maju dan ingin membunuhnya. Tetapi sebelum mengenai monster, semua player kecuali sang ketua berhasil dibunuh dengan mudahnya. Si cewek yang melihat temannya terbunuh mulai frustasi, bahkan dia mulai ketakutan. Sedangkan Kang Wo, dia malah merasa senang. Dengan tersenyum dia berpikir, sekarang sudah 4 korban, tinggal satu lagi untuk monster tertidur. Kemudian karena cuma sang kapten yang masih optimis, dia berusaha untuk menyerang bos monster kembali. Dengan kecepatannya, dia langsung menerjang ke arah monster. Tetapi dengan ayunan pelan saja bagi monster, bisa membuat sang kapten langsung terhempaskan dan menghantam ke dinding. Kemudian player yang ketakutan tadi langsung dimakan di depan sang kapten cuy. Semua player sudah terbunuh, tinggal sang kapten sendiri. Kemudian dengan berpindah ke atas kepala monster, Kang Wo berkata, dengan ini dia akan masuk ke dalam mode kenyang, karena dia sudah memakan 5 mangsa. Dan saat itu terjadi, dia tak akan menyerang kecuali diserang duluan. Ketua yang terjungkil merasa kaget cuy, karena Kang Wo sudah mengetahui kelemahan monsternya. Kemudian dengan konsentrasi, Kang Wo langsung menggunakan skill iblisnya dan langsung disatukan menjadi satu. Setelah berhasil menggabungkan, Kang Wo langsung meloncat sangat tinggi. Dengan tombak level tertingginya, dia langsung melemparkan serangan yang sangat kuat untuk bos monsternya. Bahkan serangan yang diluncurkan berhasil menembus kulitnya cuy. Dengan raungan yang keras, akhirnya ledakan yang cukup besar pun terjadi. Dan notif sistem muncul untuk pemberitahuan bos monster telah dikalahkan. Tetapi ada notif yang membuat Kang Wo kaget. Seperti ini cuy notifnya. Kalian baca sendiri. Kang Wo yang melihatnya berpikir, apa notif ini tak ada penjelasan yang berarti dari skill ini? Tapi aku yakin bahwa skill ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan aku baru pertama kali mendengar tentang hal tersebut. Meski aku sudah hidup selama 10.000 tahun di neraka, berarti jika aku terus menaikkan statusku sebagai player, aku bisa menjadi lebih kuat dibandingkan saat menjadi raja dari semua raja di neraka. Dan aku bisa melewati Demon King menjadi Demon God. Kurasa keserakahanku akan kekuatan belum hilang juga semenjak di neraka. Kemudian Kang Wo menggunakan skill iblisnya yang langsung memakan mayat monster tanpa sisa. Ketika sedang asik melihat skillnya beraksi, sang ketua yang melihatnya merasa terkejut. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Kekuatan apa yang kau gunakan itu? Dengan tersenyum, Kang Wo menjawab,
Wah, aku hampir lupa. Masih ada satu orang yang tersisa. Dari sikapmu itu, kukira kau yang akan pertama mati. Namun sepertinya kau itu cuma kuat karena bantuan kuil kan? Sang ketua yang ketakutan dihampiri Kang Wo. Dia mengatakan, "Jangan mendekat, jangan. Apa kau akan membunuhku?" Dengan merayu, Kang Wo menjawab, "Hei, hei, hei, apa yang kau bicarakan? Tak mungkin aku membunuh seorang teman, bukan? Karena ada satu tugas lagi yang harus kau lakukan. Kau masih belum boleh mati, karena tugas yang pertama ini sangat mudah. Siapa bajingan yang menyuruhmu untuk memprovokasiku?" Dari pertanyaan Kang Wo, sang ketua bahkan tidak mau menjawab. Dengan terpaksa, Kang Wo menggunakan kekerasan dengan menendang kepalanya dan langsung dihantamkan ke dinding. Setelah wajah sudah bonyok, sang ketua mulai jujur soal yang menyuruh dia adalah Kim Yong Hun, ketua dari kuil Mir itu sendiri. Dan sang ketua juga menambahkan jika perselisihan itu dimulai saat Kim Yong Hun pernah mengajak Yun Jo berpacaran, tetapi ditolak mentah-mentah. Dan dari kejadian itu membuat kebencian pada kuil Red Rose sudah meningkat sejak kejadian itu. Dengan menarik rambutnya, Kang Wo berkata, "Dia mencoba menggangguku cuma karena alasan murahan seperti itu. Aku memang penasaran dengan bajingan seperti apa dia itu, tapi ternyata dia hanyalah pecundang saja. Apa kau punya fotonya?" Kemudian sang ketua memberikan HP-nya dan memperlihatkan foto ketua kuil. Kang Wo yang melihatnya berpikir, Kim Si Hun, mereka seperti ada ketertarikan satu sama lain. Baiklah, jadi aku ini terjebak dalam skema balas dendam seorang pecundang. Jadi begitukah? Sang ketua dengan rasa kesakitan menjawab, "Maafkan aku, Tuan. Aku hanya menjalankan perintah saja dan tak ada yang bisa kulakukan." Dengan tersenyum, Kang Wo mengatakan, "Tak masalah, lupakan saja. Itu sudah jadi masa lalu. Selama kau menjalankan tugasmu dengan baik, aku tak akan marah. Dan tugasnya juga gampang kok, malah mungkin bisa bermanfaat untukmu." Dengan gemetar, sang ketua parti menjawab, "Aku akan melakukan apapun yang kau mau, Tuan." Kemudian, hal yang ditunggu-tunggu telah tiba, di mana Kang Wo dan ketua parti sudah keluar dari dungeon dan langsung dikelilingi reporter. Bahkan setiap wartawan juga banyak pertanyaan karena banyak dari parti yang mati. Kemudian dengan aktingnya Kang Wo berkata, "Ambulan, tolong panggilkan ambulan. Tuan Sungso, Tuan Sungso, tolonglah dia." Dengan merekam, wartawan bertanya, "Kenapa wajahnya jadi separah itu? Apa yang terjadi padanya? Bagaimana mungkin seseorang bisa dihajar separah itu?" Dengan liciknya, Kang Wo menjawab, "Dia yang bertarung melawan monster mutannya, dan bahkan anggota yang lain juga berhasil terbunuh. Tetapi meski banyak yang dikorbankan, monster mutannya berhasil dikalahkan." Wartawan terkejut mendengar penjelasan dari Kang Wo, cuy. Seorang wartawan pun bertanya, "Jika monster sudah dikalahkan, lalu siapa yang bisa membunuhnya? Apakah itu kamu yang melakukan? Coba kau ceritakan tentang kejadian di dalam dungeon tadi." Dengan kebohongan yang lihai, Kang Wo menjelaskan, "Yang mengalahkan monster bukan aku, tetapi Tuan Kang Sungso ini. Dia adalah pahlawan yang telah menyelamatkanku. Saat kami memasuki dungeon, kami langsung merasakan hawa membunuh yang sangat kuat. Monster mutan sudah berjaga di dekat pintu masuk dungeon. Bahkan kami semua tahu saat kami melihat monster itu yang seharusnya tak berada di dungeon rank B, dan kami juga berpikir untuk melarikan diri. Namun Tuan Sungso berkata kalau monster ini mungkin akan berbahaya bagi penduduk kalau dia berhasil keluar. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bertarung melawannya. Tetapi karena kekuatannya yang luar biasa, anggota parti Tuan Sungso terbunuh dalam sekejap. Dan saat situasinya jadi sangat berbahaya, Tuan Sungso memerintahku untuk lari,
dan dia malah bertarung menghadapi monster mutan sendirian. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dan berakhir menonton pertarungannya sampai akhir. Bahkan aku juga terkejut dengan pertarungannya sangat luar biasa. Dan setelah pertarungan yang berbahaya itu selesai, Tuan Sungso akhirnya berhasil mengalahkan monster mutan itu. Bahkan setelah dia mengalahkan monster itu, dia terus mengigau menyebut nama anggota partinya yang telah mati sampai dia pingsan. Tuan Sungso, jangan bicara dulu sampai ambulan datang, dan simpanlah tenagamu. Dengan mendekat, wartawan berkata, "Permisi Tuan Kangwo. Sebelumnya terlihat kalau Tuan Sungso agak memusuhi Anda. Bagaimana menurut Anda sendiri?" Dengan menangis Kangwo menjawab, "Dia hanya khawatir padaku karena aku baru saja terpilih untuk masuk ke kuil Retros. Dia hanya ingin aku waspada akan bahaya, dan aku tak menyangka kalau dia sepeduli itu padaku. Dia adalah penyelamatku dan pahlawan sebenarnya di era ini." Dari kejadian itu dan kata-kata manis yang diberikan Kangwo, semua berita akhirnya meliput Sungso dan sampai masuk berita. Seperti ini cuy berita hari ini. Dan video kali ini sudah berakhir cuy. Cukup singkat untuk hari ini cuy. Simak video selanjutnya ya cuy, bagaimana kelanjutannya.